Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan 4 mata praktikum organisasi sistem komputer. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai assembler. Jadi dalam assembler itu ada prosedur. Jadi prosedur itu suatu alat bantu yang sangat berguna. Dengan prosedur suatu program yang besar bisa diselesaikan dengan lebih mudah. Proses pencarian kesalahan pun akan lebih mudah bila digunakan prosedur. Untuk membuat prosedur, bentuk umumnya adalah sebagai berikut. Itu print string, proc, ini prosedur ya. Untuk prosedur itu menggunakan proc, terus ini di sini itu memindahkan A ke O9H, lalu itu Windows 1, terus itu red berhenti. Lalu untuk mengakhirinya, ini mengakhiri print string menggunakan NP. Lalu untuk program, biar programnya nanti menjalankan ini, prosedur ini, di bawahnya, di program utamanya, biasanya memanggil print string. Itu struktur prosedur. Yang pertama itu ada nama prosedur, yang mendefinisikan sebuah subroutine. Contoh, prosedur near atau fir mendefinisikan sifat dari subroutine yang dibuat, yaitu near itu subroutine yang bersifat dekat, atau subroutine itu hanya akan dipanggil jauh satu segmen atau 64 KB. Var, subroutine ini dapat dioperasikan antar segmen karena untuk memanggil subroutine dapat dilakukan lebih jauh dari satu segmen. Yang ketiga itu red. Red digunakan untuk mengembalikan kontrol program atau penunjuk program atau IP ke program pemanggil. Yang selanjutnya ada nama prosedur NP yang digunakan untuk mengakhiri subroutine. Untuk memanggil subroutine digunakan perintah call yang dapat didefinisikan dengan call nama prosedur. Selanjutnya ada makro. Makro adalah sekumpulan instruksi yang didefinisikan sekali dan dapat dipanggil di berbagai tempat dalam kode. Saat dipanggil, makro akan diperluas dengan menggantikan pemanggilan dengan isi dari makro tersebut. Struktur makro. Pertama itu nama makro, yang mendefinisikan nama makro yang akan digunakan. Selanjutnya itu makro, lalu ada parameter 1, parameter 2, dan seterusnya. Parameter yang dibuat dan digunakan dalam membuat makro, parameter ini bersifat opsional yang artinya dapat digunakan maupun tidak digunakan. Selanjutnya itu statement programnya, yaitu tempat meletakkan program. Dan terakhir NM, yaitu perintah untuk mengakhiri makro. Berikut ada beberapa perbedaan makro dan prosedur. Itu untuk prosedur tidak memperpanjang program karena hanya muncul sekali saja pada program. Namun untuk makro akan muncul pada program setiap terjadi pemanggilan terhadap makro, sehingga makro akan memperpanjang program. Untuk prosedur itu memanggil prosedur dengan perintah call dan diakhiri dengan red. Untuk makro dapat dipanggil langsung namanya dan pada makro tidak perlu diakhiri dengan red. Untuk prosedur akan memperlambat program karena setiap pemanggilan terhadap prosedur, komputer harus melakukan lompatan. Namun makro tidak memperlambat program karena komputer tidak perlu melakukan lompatan. Pada prosedur tidak bisa menggunakan parameter secara langsung. Bila ingin menggunakan parameter, bisa dengan melalui stack atau register. Namun jika untuk di dalam makro dapat menggunakan parameter dan merupakan suatu ciri bahasa tingkat tinggi. Selanjutnya itu tipe data. Di dalam assembler data dapat disimpan dengan berbagai tipe data yang berbeda. Nama pada data tersebut juga dapat diberi nama untuk memudahkan dalam pengaksesan data tersebut. Adapun tipe data yang terdapat pada assembler adalah sebagai berikut, yaitu define byte yang ukuran tipe datanya 1 byte, define word yang berukuran 2 byte, define double word yang berukuran 4 byte, define var word yang berukuran 6 byte, define quad word yang berukuran 8 byte, dan define 10 bytes yang berukuran 10 byte. Untuk materinya sekian, itu selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit codingannya. Di sini sudah saya buat ya. Ini. Jadi ini sini
kita akan menggunakan yang prosedur ya. Jadi di sini pertama seperti biasa kita deklarasi segmen nama start program, yaitu model small quote sama titik awal program di alamat ini status H. Lalu kita membuat label proses. Ini untuk memanggil ketikar, yaitu ini. Di sini prosedurnya kita namainnya ketikar untuk menampilkan karakter yang nanti dipanggil. Lalu in20h ini untuk mengakhiri programnya. Lalu ini ketikar ini itu prosedur yang fungsi lokal karena kan nir ini tadi yang dekat ya. Yang akan dipanggil di bagian utama program yaitu yang ini, dipanggil di sini. Sedangkan ketikarnya ini prosedurnya tuh dari sini sampai sini 26. Lalu untuk mengatur registernya itu kan pertama kita ngatur dulu hanya di posisi 2H. Lalu interrupt 2 ini itu move AH 2H itu mengatur AH untuk interrupt 21H fungsi 2 yang digunakan untuk menampilkan karakter ya pada di DOS-nya. Kemudian ini move DLA itu menetapkan DL sebagai karakter ini A itu yang akan muncul pertama kali ntar di pas programnya jalan. Lalu yang move CX ini menetapkan CX dengan 26. Yang kan jumlah alfabet itu ada 26 ya. Jadi ini sini 26 itu biar A sampai Z. Nah, untuk ulang ini tuh loopingnya. Jadi in21 kan itu untuk interrupt. Jadi setiap ini naruh, nanti di sini interrupt, ulang, terus tambah pindah posisi satu baris dari ini A, jadi kan B, C, ulang terus sampai itu red ketik R, pokoknya ngulangnya itu sampai ini move CX sampai 26-nya habis. Ketika udah selesai, ini red ini untuk mengembalikan kontrol ke bagian utama lagi, jadi untuk biar selesai menampilkan karakter ya. Dan ini ketikar NP ini untuk menandai akhir dari prosedur ketikar. Lalu end proses untuk menunjukkan akhir dari program dan mengeksekusi mulai dari label proses. Jadi untuk runningnya seperti biasa. Di A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M sampai Z. Nah, untuk ACT-nya di sini saya mintanya itu yang NPM berakhiran ganjil itu mencetak karakternya di sini kan A sampai Z. Saya minta kalian ubah, yaitu kalian mencetaknya A sampai L. Itu yang karakter NPM berakhiran ganjil ya. Untuk yang NPM berakhiran genap, saya minta kalian mencetak karakter M sampai Z. Dulu seperti biasa untuk ACT, kalian ya ada nama, materi, pertemuan berapa, seperti biasanya, itu untuk kalian ntar SS listingnya, codingan, sama output di dosbox-nya. Lalu untuk LA-nya kalian tinggal jelasin logika dari activity ya, seperti biasa. Ya, untuk pertemuan kali ini sekian. Terima kasih.